Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Harto Sanjaya, Stambuk F511-18176. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Oke, langsung saja. Analisis sistem informasi geografis. Kemampuan analisis spasial menggunakan SIG dapat diklarifikasikan bermacam-macam. Yang pertama, buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam SIG. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Fitur yang dipilih untuk di buffer dapat lebih dari satu layer dan dapat lebih dari satu tipe fitur. Jika lebih dari satu fitur dipilih untuk di buffer, maka buffer yang terpisah akan dibentuk untuk setiap pilihan fitur. Lalu, overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Pemahaman bahwa overlay peta minimal 2 peta harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Misalkan peta lereng dan peta curah hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Lalu, network analysis. Network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan, arc, line, point, saling berhubung. Network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan. Dengan menggunakan network sebagai alat perencanaan, dapatlah disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakan realokasi tenaga kerja. 3 dimensi. Analisis 3 dimensi 3D Analysis merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis. Produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah DEM atau kepanjangan dari Digital Elevation Model. DEM merupakan suatu sistem, model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi medan, susunan nilai-nilai yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan. Distribusi spasial diwakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horizontal XY, dan karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z. Global Positioning System, yang biasanya disingkat dengan GPS, adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat, di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. Fungsi GPS menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Sistem navigasi, sistem yang menandai di mana posisi mereka dan yang menunjukkan kemana mereka pergi serta bagaimana jalan mereka pulang.
Satelit GPS. GPS didukung oleh 27 satelit. Data tahun 1998 pada ketinggian 20.200 km di atas permukaan bumi. Setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi. Masing-masing dilengkapi dengan jam dengan akurasi yang sangat tinggi, 0,00000003 detik per 2 cesium plus 2 rubidium clocks. Berat satelit 930 kg dengan panjang 5,1 meter yang berkecepatan 4 km per detik dan berumur 7,5 tahun. Cara kerja GPS. Prinsipnya adalah satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada 2 satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada 2 lokasi, yaitu perpotongan 2 radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Sistem proyeksi peta. Kita menganggap bentuk bumi itu bulat, sphere, tapi sebenarnya bentuk bumi adalah spheroid, yang dimana radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kedua kutub. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi asimuthal, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut, konik, menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi cylindrical, menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Menurut kedudukan garis karakteristik bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Yang pertama, proyeksi normal, garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. C. Proyeksi transversal atau ekuator, garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Lalu menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Yang pertama, proyeksi equidistant, jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Proyeksi konform, sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Proyeksi equivalent, luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Lalu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Yang pertama, proyeksi menyinggung. Yang kedua, proyeksi memotong. Yang ketiga, proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat bersangkutan mempresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik asal beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Bentuk permukaan bumi. Objek spasial di permukaan bumi harus bereferensi geografis sehingga dipresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarang. Geodasi. Bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi atau koordinat titik-titik, panjang dan arah garis permukaan bumi termasuk mempelajari medan gravitasi bumi. Datum referensi, suatu permukaan yang diketahui dan bernilai konstan untuk menggambarkan lokasi titik-titik yang tidak diketahui pada permukaan bumi yang biasanya berupa rata-rata permukaan air laut.
Geoid. Bentuk permukaan bumi yang berada pada ketinggian permukaan air laut, rata-rata dalam keadaan tenang. Memiliki bentuk mendekati elips, putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar. Sekian dan terima kasih.